Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Samayansari Ningtyas dari kelas 3B Bisnis Digital NPM 183220035. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan e-commerce dan e-procurement. Nah, yang pertama itu ada pengertian e-commerce dan e-procurement. Yang pertama, e-commerce merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. Contohnya itu ada Shopee. Yang kedua itu ada e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui internet. Contohnya, sistem pengadaan secara elektronik SPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan LKPP. Kemudian selanjutnya ada perbedaan e-commerce dan e-procurement. Yang pertama, e-commerce dapat diakses oleh siapa saja, sedangkan e-procurement hanya dapat diakses oleh bisnis yang telah diundang. Karena e-procurement ini tidak bisa sembarang diakses. Nah, terus yang kedua itu ada e-commerce adalah cara berbelanja daring. Sedangkan e-procurement adalah layanan bisnis ke bisnis atau B2B untuk membeli barang dan jasa secara daring. Yang ketiga, ada e-commerce dibangun berdasarkan kebutuhan penjual, sedangkan e-procurement dibangun berdasarkan kebutuhan pembeli. Nah, yang keempat, ada e-commerce melibatkan penjual, pembeli, platform e-commerce, layanan pembayaran online, dan logistik. Sedangkan e-procurement melibatkan organisasi pembeli, supplier, platform e-procurement, serta layanan verifikasi, audit, sertifikasi, dan monitoring proses pengadaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Samayansari Ningtyas dari kelas 3B Bisnis Digital NPM 183220035. Di sini saya mau kasih lihat website yang udah saya buat. Jadi di sini ada namanya, kalau saya simpennya namanya ECM, cuman kalau di sini websitenya namanya logonya saya masukinnya Travesura. Kebetulan Travesura itu diambil dari nama produk saya di laporan proyek saya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada login, ada logo, ada home, ada shop, ada search here. Cuman untuk search here ini masih belum bisa dijalankan. Terus ini ada kayak favorit, sama ini ada keranjang. Terus ini kayak ada beberapa koleksi atau ya produk koleksi yang baru. Kemudian ada beberapa kategori produk yang dimunculin. Terus ada produknya tersendiri. Kemudian ada ini kayak sel gitu, cuman ini belum saya ubah. Dan kemudian di sini ada kayak footernya. Nah, untuk penjelasan codingannya ada di sini. Nah, ini saya udah buka folder ECM. Di sini bisa dilihat. Nah, karena tadi itu di halaman, bukan di adminnya, jadi saya scroll ke bawah. Yang tadi itu kita bisa lihat di sini page-nya itu list, berarti kita bukanya di sini. Ini list. Nah, sebelumnya kan di sini ada tulisan memulai sesi dan memanggil koneksi ke database include config.php. Sedikit ngejelasin codingan dari config.php. Nah, di sini itu buat ngekoneksiin antara PHP sama database-nya. Nah, ini tuh localhost, di sininya root, dan untuk ininya di sini tuh bisa untuk password kalau memang ada passwordnya. Kalau misalkan nggak ada, bisa dikosongin. Dan ini tuh untuk nama database-nya. Kebetulan namanya sama ECM, jadi saya tulis ECM. Nah, kemudian balik lagi ke list.
Untuk ini tuh untuk ngambil database dari tabel info. Jadi ini tuh tampilannya dari yang sini. Nah, yang ini. Terus ini untuk meloopingnya. Ini ada admin info karena foto yang disimpan itu disimpan di dalam folder admin dan disimpan lagi di dalam folder info. Jadi dimasukin nama foldernya tetap dicantumin. Kemudian kalau ini untuk nampilin gambar kalau misalnya emang ada. Nah, kenapa bisa muncul? Karena ngambilnya dari sininya. Ini untuk judulnya. Ini untuk fotonya sudah di coding di sebelumnya di sini. Kemudian ini untuk kategori produk. Kategori produk itu yang ini. Ini untuk codingan kategori produk. Kategori produknya sendiri itu ada di sini. Nah, ini. Kemudian nah, ini untuk menampilkan data. Jadi ini include-nya, untuk include itu diusahakan tetap dimasukin. Cuman kalau misalkan mau satu, kayaknya bisa aja. Nah, kemudian ini seperti biasa, kalau ada select bintang from itu tuh untuk nampilin keseluruhan data dari suatu tabel. Nah, kemudian ini tuh tampilan yang ini. Produk. Nah, ini untuk menampilkan yang ini nih, produknya. Nah, kemudian udah, karena kalau yang itunya masih ngikutin dari yang template bootstrapnya. Nah, ini mau kasih sedikit penjelasan. Kalau list itu isinya. Jadi kan kalau tadi saya ada sempat nyinggung footer. Jadi di list itu ada yang namanya utama.php. Nah, utama.php ini buat header dan footernya. Kalau kalian tahu, setiap footer kan pasti punya header ya. Nah, ini kan footernya. Berarti headernya itu ada di atas. Nah, ini headernya tuh. Terus kita ganti biar nggak terlalu. Headernya tuh ini. Jadi kalau misalkan kita mau buat halaman baru, kita itu nggak usah terus-menerus memasukkan header dan footernya ke dalam codingan. Jadi kita looping dengan menyimpan di satu file yaitu di utama.php. Nah, ini kebanyakan dari template bootstrapnya paling ada beberapa yang menyesuaikan dengan kebutuhan atau yang emang pengen diubah gitu. Nah, terus nah, ini kan ada buat login. Ini tuh kalau misalkan dia udah login, nanti tuh dia bakal nampilin tombol buat kayak invoice, profile, sama logout. Cuman kalau misalkan dia belum login, ya nggak akan tampil gitu, kayak gini contohnya. Nah, ini kan belum tampil ya. Nah, kemudian ada nih home dan shop. Home dan shopnya itu ada dari sini, home shop. Kemudian ada ini keranjang yang udah saya tunjukin tadi sebelumnya. Terus yang ini dari sini yang sampai ke bawah sini, kelebihan. Ini tuh buat
buat manggil halaman yang mau kalian tambah. Kayak misalkan di sini ada list.php, shop.php, shop details.php. Jadi nanti tuh kalau kalian klik kayak misalkan shop, nah itu tuh bisa kayak nge-link ke halaman shopnya sendiri. Ini dicontohin dulu ya. Ini kan page-nya sama dengan list. Nah ini kalau udah diklik, nah ini berubah sama dengan shop. Kenapa? Apakah setiap mau membuat halaman baru itu harus dimasukin ke sini? Iya, soalnya kalau misalkan nggak dimasukin, nanti tuh dia nggak akan bisa kepanggil dan yang munculnya tuh cuman header footernya doang. Kemudian, nah ini untuk footer section bikinnya. Semua yang ada di footer ini tuh mengikuti yang ada di template ya. Paling ada yang beberapa yang diubah kayak logonya doang. Oke, selanjutnya kita coba ke shop ya. Nah, di sini shop sendiri ada tulisan showing 1 until 12 of 6 result. Terus ada pilih kategori produk. Kenapa di sini ada banyak? Karena menyesuaikan dengan data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Nah, kalau misalkan kita mau klik hijab misalkan. Nah, nanti tuh dia bakal muncul sesuai kategori produk yang kita pilih. Terus kalau misalkan nanti dia diklik K-pop, itu tuh nanti juga muncul sesuai dengan apa yang kita pilih dan sesuai dengan kategori produknya. Nah, terus udah gitu, untuk bagian bawah ini juga belum aku ubah-ubah lagi. Nah, untuk codingannya sendiri, shop itu ini. Karena header footernya udah masuk ke dalam apa namanya tadi yang utama. Ya benar udah masuk ke dalam utama, jadi nggak usah bikin lagi header footernya. Nah seperti biasa, jangan lupa masukin config.php-nya. Ini badinya nih. Ini ada ini div shop home. Ini guys, div shop home. Terus udah gitu, ini tuh bisa diklik guys. Jadi kalau kalian klik home, nanti dia tuh balik ke list. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini kita masukin ahref itu, jadi dia tuh biar bisa ngeling guys. Nah, kalian mau ngelinginnya kemana? Kalau aku kan pengennya ke halaman utama, karena halaman utama aku nama page-nya itu list, jadi aku tulisnya cuma tanya-tanya page sama dengan list. Kemudian ini ada subsection ini. Nah, ini buat nampilin total produk yang tadi guys, yang di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, kemudian kenapa ini tuh jadi dia kayak nampilin semua total dari produk yang ada, tapi dihitung. Nah, emang kalau produknya tuh kan emang cuma ada 6. Dan nanti tuh dia bisa otomatis guys, kalau misalkan nanti 6 produk, misalnya ada 7 produk, nanti itu dia juga berubah jadi 7. Terus udah gitu, untuk tulisannya dia bisa keluar dari sini guys. Nah, udah gitu kan ada pilih kategori produk. Codingan yang ini guys, nih. Kelebihan. Nah, ini emang ada tabel kategori produknya sendiri. Order by itu jadi di apa ya namanya? Bukan disusun. Ditampilinnya sesuai dengan nama kategorinya. Ini ascending dari kecil ke besar. Terus ini tuh
ada selected, jadi bakal nampilin produk sesuai dengan kategori produk yang dipilih gitu. Terus ada nah ini bagian produk, ini ada kan select all from product. Bintang tuh maksudnya ngambil keseluruhan data dari tabel produk. Terus ini ada JSON. JSON ini jadi buat nampilin foto lebih dari satu. Nah, ini tuh seperti biasa karena nge-save-nya di dalam folder. Jadi foldernya itu tetap harus dimasukin. Nah, ini juga ada admin upload karena disimpannya emang di admin slice upload gitu guys. Nah, kenapa pas tampilannya bisa cuma satu foto doang? Ya, ini codingannya. Nih, menampilkan foto pertama dari JSON. Gitu. Terus ini ada buat masukin produk ke dalam favorit. Terus ini tuh buat nampilin ininya guys. Bentar. Nih kayak nama barang ya. Ya nama produknya, stoknya, harganya, sama produk detail. Yang ini guys. Terus ini kenapa Ahref page-nya sama dengan shop details and ID product? Karena emang kalau dipencet tadi itu produk detail, nanti itu dia bakal pindah ke halaman shop details. Tapi kenapa ditambahin ID produk? Karena biar sesuai buka sama, jadi biar sesuai nampilin produk yang kita klik gitu loh, si ID produknya tuh. Terus ini untuk yang tadi yang ke bawahnya. Oke, gitu guys. Jadi ini kita contohin ya, produk detail. Nah, ini tuh muncul guys sesuai sama yang codingan tadi. Kenapa satu? Karena emang ID produknya satu. Coba kita klik yang lain ya. Misalkan aku mau klik ini, produk detail. Nah, ini 7 guys. Walaupun tadi cuma ada berapa ya? Cuman ya ini menyesuaikan dari database-nya. Nah, ini kan ada jangan yang ini, coba kita cara ini baju koko. Nah, ini kan ada baju koko ya. Kan ada 2 foto. Ini kan tampilan pertamanya gini. Ini bisa diklik, guys. Nah, dia jadi berubah. Ini. Terus ini dia ada ya sama kayak yang sebelumnya, ada nama produk, ada harga, terus ada add to cart atau ditambahin ke keranjang, ada add to wishlist atau tambahin ke favorit, terus ada jumlah yang mau kita beli. Karena kebetulan ini nggak bisa dikurangin, aku emang masanginnya biar maksimalnya itu 1, jadi dia nggak bisa 0 gitu loh. Terus di sini ada stoknya, terus di sini ada deskripsinya, di sini ada customer review, cuma karena belum sampai ke tahap ada feedback ya atau review, jadi masih kosong. Terus ini related produk belum sempat aku looping lagi, dan seperti biasa ada footer dan header yang udah dimasukin di halaman utama.php. Nah, untuk codingannya sendiri yang shop details itu ada di sini. Nah, ini jangan lupa selalu masukin include config.php.
Nah, ini untuk codingan yang shop details, jangan lupa selalu masukin include config.php. Terus ada ID product, get ID product, ini tuh untuk mendapatkan ID produk yang kita pilih. Terus ini query-nya. Terus kalau datanya ada disimpan dalam variabel. Terus kita juga bisa ngambil stok produknya biar kita tahu ada berapa stoknya. Terus kalau misalkan datanya nggak ada, nanti itu dia bakal muncul data tidak ditemukan, peringatan kayak gitu. Terus udah gitu, ini kalau misalkan kita mau nambahin produk ke keranjang, itu tuh ada beberapa yang dimasukin, kayak ID produknya, nama produknya, harga, jumlah, sama fotonya. Kemudian kalau misalkan ini untuk keranjang sama favorit. Nah, kemudian ada kalau misalkan belum ada, nah kalau misalkan data produk yang nggak ada, nanti tuh dia bakal munculin pop up bar data tidak ditemukan. Nah, nanti tuh ini tuh buat ngecek apa ada nggak sih produk yang ditambahin ke keranjang atau nggak ke wishlist. Nah, yang dimasukin itu ada ID, nama, harga, jumlah, foto dari tabel produk. Terus kemudian itu kalau nggak ada ya instalasinya kayak gini. Terus cek total jumlah yang ingin ditambahkan terhadap stok yang ada. Nah, ini codingannya buat dimasukin ke keranjang. Jadi kan kalau yang baju koko tuh tadi kan stoknya ada 100 ya. Nah, ini mana 100 ya. Nah, coba kita masukin 101 misalkan. Itu kan jumlah produk melebihi stok yang tersedia. Ini tuh codingannya di sini, guys. Nah, ini dari sini sampai sini. Jadi kalau misalkan stoknya melebihi, kita mau check out melebihi stok yang ada, itu muncul pop-up bar kayak tadi, jumlah produk melebihi stok yang tersedia. Nah, kalau misalkan produknya udah ada di keranjang, itu tuh misalkan 1, terus kita masukin lagi 1. Nah, itu tuh bakal nambahin jumlahnya, guys. Codingannya dari sini. Terus kalau belum ada produknya, dimasukin ke keranjang kayak gini, guys. Ada nama, harga, jumlah, foto, sama produknya. Terus nanti muncul pop-up bar, produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Kayak gini contohnya ya. Misalkan itu card. Nah, produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Oke. Klik, nanti balik lagi ke sini. Nah, terus ada juga wishlist atau favorit. Nah, kalau misalkan belum ada di wishlist, nanti tuh bakal nambahin. Kalau misalkan keranjang tuh kan otomatis bisa aja kita mau check out kan, jadi kita tuh butuh kayak stoknya gitu. Cuman kan kalau di favorit tuh cuman kayak kita sukain aja gitu loh, kayak belum ada rencana mau beli atau apa, cuman kayak baru rencana ini lucu atau gimana gitu kan, makanya nggak dimasukin. Jadi nanti pilihannya tuh ada 2, antara produk berhasil ditambahkan ke wishlist untuk pop-up barnya, sama produk sudah ada di wishlist. Nih, kayak gini, guys. Nah, produk berhasil ditambahkan ke wishlist. Karena apa? Karena memang belum ada di wishlist sebelumnya. Nah, oke. Coba kita klik lagi. Bakal muncul nggak pop-up bar yang satunya lagi. Nah, produk sudah ada di wishlist, guys. Oke, udah gitu. Kita mulai ke
Nah, ini home shop product details. Ini tuh, ini guys. Ini seperti biasa bisa dipencet, cuman biar nggak wasting time, jadi langsung aja ya. Terus ini, nah ini pakai JSON lagi yang tadi, biar apa namanya? Bisa nyimpen foto lebih dari satu. Dan untuk apa namanya, kenapa bisa diklik kayak gini, karena itu menyesuaikan dengan template dari Bootstrap-nya sendiri. Nah, kemudian ada juga mana ya, ini untuk yang tadi, ini untuk nampilin nama produknya, ini yang bawahnya buat harganya, terus yang ini itu buat yang tadi, buat apa sih yang dimasukin ke keranjang. Nih, ini terus ini buat tombol add to cart-nya, codingannya. Terus ini buat input data produk buat keranjang sama wishlist. Kenapa hidden? Karena itu biar kayak tersembunyi gitu loh guys. Nah, terus ini buat tombol wishlistnya sendiri. Ini tuh ada jeda di bawah. Kayak kenapa bisa kayak gini tampilannya. Nah, bisa di bawah gini. Terus, nah ini untuk stok produknya. Di bawah tadi. Terus, untuk ini juga sama yang deskripsi. Yang ini tuh bawaan dari Bootstrap, template Bootstrap-nya. Nah, tapi kalau tadi kenapa bisa muncul tulisan misalkan si deskripsinya Islami? Ya karena ini ada dari sini ngambil datanya dari deskripsi produknya. Nah, terus buat yang related section begin yang ini tuh belum diubah lagi, dan ini tuh masih bawaan dari template Bootstrap-nya. Nah, kemudian kita coba cek ya favorit atau keranjang kita. Favorit atau wishlist kita. Nah, ini untuk fotonya sendiri ini juga masih belum bisa muncul. Masih dalam perbaikan karena memang website ini masih belum beres. Sama kan ya namanya, nama produknya, harganya, terus ada buat tombol hapusnya, sama ada buat continue shoppingnya. Nah, codingannya itu ada di sini guys. Mana ya wishlistnya ini? Nah, ini tuh buat periksa parameter action, buat nentuin tindakan guys. Misalkan kita mau hapus produk ya kayak gini, actionnya ngambil dari remove ini tuh emang ada guys. Kalau kalian lihat nih, di sini ada remove. Ini ngambil ID produknya dari ID produknya. Nah, nanti tuh muncul pop-up barnya kayak gini guys. Kalau berhasil dihapus, produk berhasil dihapus dari favorit. Kalau enggak, produk tidak ditemukan di favorit. Kemudian untuk ini pemeriksaan apakah ada produk di wishlist atau di favorit. Itu tuh nanti dia bakal tampilannya bakal liatin ID produk. ID produknya nggak ditampilin, cuman kayak dia ngambil gitu. Terus ada foto, nama, sama harga produk sesuai sama yang ini. Cuman fotonya emang gak muncul. Terus ini masih bawaan dari itunya. Mana ya? Seperti biasa, ini tuh yang ini guys. Nah, ini. Terus ini produk itu di sininya. Ini tuh yang ini.
Nah ini tuh kalau buat isinya, ini tuh kan fotonya kayak biasa ngambil dari dalam folder, di dalam folder yang lainnya lagi. Cuman nggak tahu kenapa ini masih belum mau muncul. Seperti biasa juga, ini buat nampilin nama produknya, ini buat nampilin harga produknya, makanya bisa muncul kayak gini. Terus buat tombol hapusnya itu ada ini. Nah ini hapus. Terus ini. Sebentar guys. Nah, ini favorit Anda kosong itu kalau misalkan emang nggak ada isinya sama sekali. Nah ini continue shopping itu buat ngelanjutin kita kayak mau cari-cari lagi. Nah nanti ini tuh ngelinknya ke halaman shopnya lagi. Terus udah, kita coba dulu ya guys. Hapus. Nih produk berhasil dihapus dari favorit. Nah ini favorit Anda kosong. Nah nyambung dengan yang remove tadi, untuk codingan remove sendiri kayak gini guys. Jadi produk sebenarnya lebih simple ya, karena kan ngehapus gitu loh. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke shopping cart atau ke keranjang. Jadi tadi kan kita udah coba masukin baju koko 1 ya. Terus misalkan kita mau nambah lagi jadi misalkan 5. Nah ini bisa langsung update cart. Nih kan muncul ya pop-up bar keranjang berhasil diperbarui. Oke. Nah totalnya lihat dia nambahin, karena memang benar ya 200 kali 5 kan 1 juta. Totalnya 1 juta, totalnya 1 juta. Codingannya yang mana? Yang ini guys. Bentar, kita X dulu. Keranjang. Nah ini. Seperti biasa inputnya jangan lupa guys. Nah ini seperti biasa juga ngambil data produk dari database, dari tabel produk. Terus juga ngambil stok produk, jadi biar apa namanya, biar nggak ngelebihin. Karena kita coba ya kalau misalkan 101 bisa nggak. Nih stok produk untuk baju koko hanya tersedia 100 unit. Nah ini tuh jadi biar tidak melebihi guys. Udah gitu ini buat periksa keranjangnya udah ada belum di keranjang. Nah ini beberapa pop-up bar yang tadi. Produk telah ditambahkan ke keranjang, stok produk tidak mencukupi, produk tidak ditemukan. Nah ini juga buat ngambil apa namanya, datanya tadi. Ini kenapa jumlah produknya 1, karena aku masukin minimal setidaknya orang itu harus beli 1 gitu loh, kayak nggak bisa 0. Ini buat ngehapus dari keranjangnya. Kalau tadi kan kalau di wishlist itu kan remove-nya tuh kan double E. Nah kalau di keranjang itu dia cuma 1 gitu loh. Terus nanti kayak biasa nanti muncul kayak pop-up bar produk berhasil dihapus dari keranjang sama produk tidak ditemukan di keranjang. Untuk yang ininya dia nanti bakal ngelink ke halaman keranjang lagi. Terus ini buat update. Nah ini buat update itu, jadi kan tadi kita udah masukin 1, terus misalkan mau dijadiin 0 itu nggak bisa guys, karena di sini masukinnya minimum jumlah 1. Nah terus itu tuh nanti kita ngambil stok dari database supaya apa namanya, kita beli tidak melebihi stok yang ada gitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan stoknya ada 2 kita belinya jadi 3 apa 5 gitu kan. Nah ini buat meriksain stoknya cukup atau enggak. Terus ini seperti biasa pop-up barnya lagi. Nah ini untuk menghitung sub totalnya.
Ini subtotal dijumlahin sama total. Terus ini tuh biar apa namanya? Biar tahu kalau itu tuh 1.000 kah, 100.000 kah, terus atau misalkan di belakangnya ada peraknya kah gitu. Terus ini shopping cart, home shop shopping cart itu ada di tuluin guys. Loading. Nah, ini guys di sini seperti biasa bisa diklik juga, tapi ini skip dulu aja ya. Terus ini tuh buat nampilin di kolomnya tadi yang ini nama produk, jumlah total, terus ini tuh buat nampilin datanya yang tadi yang dimasukin ke keranjang. Seperti biasa juga fotonya, untuk fotonya sendiri memang masih belum mau muncul. Ini juga masih belum dilanjutin lagi untuk fotonya sendiri. Terus ini ada nama, ada harga. Nah, ini nama harga. Kenapa kayak gini? Karena biar membaca sesuai dengan ID produk yang diambil, baik dari nama produknya, harga produknya, jumlahnya, stoknya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini ada jumlahnya. Jumlahnya dari mana? Dari sini yang jumlah. Terus total, ini total. Ini total. Terus ini buat ngehapusnya tadi. Terus kalau misalkan keranjangnya nggak ada isinya, nanti misalnya keranjang Anda kosong sama continue shopping, nah nanti tuh kayak tadi lagi balik ke halaman shop. Terus nah ini update, ini untuk mengupdate guys yang tadi biar bisa ke update. Ini ada cart total jadi yang ini tuh segini. Ini tuh masuknya yang tadi guys yang di sebelah kanan sini. Nah, ini. Coba proses to check out. Nah, gak bisa guys. Anda harus login terlebih dahulu untuk melakukan check out. Kenapa bisa seperti ini guys? Ini guys, di sini guys. Mana ya? Check out. Nah, ini guys. Jadi nanti tuh dia meriksa dia udah login apa belum. Karena kan nanti dia ngambil kayak si email pembelinya kan. Kan kalau misalkan jadi nanti tuh kalau misalkan udah login tuh kan kebaca ya si email pembelinya. Nah, kalau belum kan masih kayak apa sih? Anonymous gitulah ya. Nah, nanti tuh kan kalau misalkan belum, enggak nanti sih, kalau belum login tuh kan kayak bakal kayak tadi kan, kayak Anda harus login terlebih dahulu untuk lanjutnya ke check out gitu. Nah, ini di linkinnya ke login nih. Oke. Nah, ini login guys. Ini kan ada email, password, login, daftar. Oh ya, untuk remove sendiri nggak aku jelasin karena emang kurang lebih tuh codingannya dia hampir sama kayak yang remove satunya lagi. Cuman menyesuaikan dengan sesinya. Ini juga tuh. Sama pop-up barnya. Terus tadi itu apa? Login ya, login. Nah, ini seperti biasa buat di bagian sini guys. Nah, terus ini tuh yang kayak gini tuh buat ngatur si giniannya guys. Bentar, si tampilan yang ininya
baik dari kotak yang ini, yang belakang ini, maupun yang ininya, yang ininya, ataupun yang ininya. Terus, nah itu buat ngebaca apakah emang ada email pembelinya, terus passwordnya bener nggak atau nggak cocok nggak sama email, atau email apa cocok sama passwordnya nggak. Terus kalau misalkan udah, nanti tuh di select dari tabel pembeli, di mana email pembeli sama dengan email pembeli, sama password pembeli itu sama dengan password pembeli. Nanti tuh udah gitu diarahin ke halaman list. Terus nanti kalau misalkan ada kesalahan, nanti tuh muncul pop-up bar kayak username atau password salah. Nah, ini di sini kenapa ada gini? Karena tadinya tuh mau dimunculin email harus menggunakan @gmail atau @yahoo. Cuman nggak tahu kenapa di sini nggak muncul. Terus ini button itu buat yang klik tadi login. Nah, ini daftar. Misalkan kita login ya, bisa @gmail.com. Misalkan passwordnya GB misalkan. Nah, salah guys, ini muncul. Oke. Nah, nanti kalau misalkan benar, udah nanti dia langsung masuk ke halaman listnya lagi. Dan bagian ininya tuh berubah guys. Yang tadi kalau kalian ingat yang pertama aku bilang itu aku sebelum login kan cuma ada tulisan login. Nanti tuh setelah login tuh ada logout, profile, sama invoice. Nah, untuk di logoutnya sendiri, di logoutin dulu ya. Kita coba buat daftarnya. Nah, ini daftar. Daftar ada nama, email, not phone, password. Nah, ini tuh ada di sini guys. Daftar. Nah, ini buat nanti ngemasukin ke mana namanya? Buat bisa proses pendaftarannya. Ini kenapa codingannya gini? Karena biar cuma bisa pakai Gmail sama Yahoo. Jadi dia bisa ngawur si app-nya tuh. Kalau ngawur nanti muncul kayak gini, email harus mengalami yahoo.com. Nanti balik lagi ke halaman daftar. Terus nanti ini ngecekin apakah emailnya udah terdaftar. Kalau misalkan udah terdaftar tuh nanti muncul pop-up bar email sudah terdaftar, terus dia diarahin lagi ke halaman login. Terus udah gitu ini buat nyimpan ke database-nya. Insert info pembelinya, ada nama pembeli, email, kontak, sama password penyesuaikan sama yang tadi di depan sini. Terus kalau registrasinya berhasil, nanti ke login. Kalau gagal, ya balik lagi ke halaman daftar. Nah, ini untuk ininya. Buat yang ininya guys, nih nama email, telepon, password ini guys. Ini yang bawahnya. Kalau kalian lihat ini. Nah. Terus balik lagi, kita coba masukin lagi. Kita coba misalkan kita mau beli 3 ya. Tekan. Oke. Oke. Kita login dulu guys. Ini proses to check out. Nah, kalau misalkan
belum ada alamat. Kan tadi tuh cuma ditanyain nama, nomor telepon, password sama email kan. Nah, untuk alamatnya tuh ini bisa diubah guys. Bisa kalian kalau misalkan belum ngisi nanti bakal kosong. Dan kalau udah keisi tuh kayak bakal otomatis muncul lagi gitu loh. Kayak gini. Ini kan sebelumnya udah pernah keisi, jadi dia udah jadi dia otomatis muncul lagi, baik nomor telepon, email, dan juga namanya. Tapi untuk email ini nggak bisa diganti guys, paling yang lainnya bisa. Nah, terus place order. Sebelum ke place order mau jelasin dulu yang itu check out. Ini tadi kan baru sampai yang login ya. Nah, ini buat ngambil data pembelinya kayak biasa lagi, tadi ngambil dari pembeli. Terus ini variabel buat baca tadi data yang mau ditampilin. Terus ini tampilan kalau keranjangnya kosong. Kalau keranjang yang kosong bakal adain pop up baru kayak gini, nanti utamanya ke shop. Terus ini buat ngambil data. Kan tadi aku udah bilang ya, kayak alamat yang kayak gitu-gitu kan kalau sebelumnya nggak ada tuh kan kosong. Nah, nanti tuh kalau ada di situ, si datanya tuh bakal disimpan, dimasukin ke pembeli. Nah, dimasukinnya di mananya? Di sininya guys. Terus ini kalau gagal atau error updating pembeli. Nanti tuh apa yang udah dipesan tuh bakal dimasukin ke tabel orders. Jadi emang ada namanya nama tabelnya tuh emang orders gitu. Ada order date-nya, ada statusnya. Kenapa pending? Karena emang biasanya kan kalau di Shopee juga kayak gitu ya, masih nunggu verifikasi dulu baru kayak bisa gitu setelah dibayar. Nah, ini yang ada buat masukin ke order, ada order date, tanggalnya gitu kan, tanggal pemesanannya lah, status, total price, sama ID pembelinya. Terus ada value-nya, terus ada nampilin ininya, ID pembelinya, dari pembeli, di mana email pembelinya sama email pembeli. Terus ini untuk mengurangi stok produknya guys. Jadi kan tadi kita udah pesen 3. Nah, harus stoknya kan emang sisa 3. Kalau misalkan kita kita beli itu kan otomatis stoknya harusnya bisa berkurang. Jadi codingannya ada di sini guys. Mana ya? Ini tuh di sini. Ini tuh buat ngevalidasi dulu stok produknya ya guys. Nah, terus ini kalau stoknya tidak mencukupi bakal muncul kayak gini. Ini tuh tidak mencukupi untuk produk, nanti tuh nama produknya muncul ya guys. Terus nanti tuh bakal ke halaman keranjang lagi. Terus nah, ini tuh nanti bakal munculin nama produknya, kayak misalkan stok tidak mencukupi untuk produk baju koko. Nah, gitu nanti ke halaman keranjang lagi. Terus udah gitu ini buat masuk order details. Jadi emang ada 2 tabel, ada order sama order details. Nah, udah gitu ini buat update. Nah, ini guys buat stoknya. Jadi kalau nanti udah mau di check out, ini tuh update jadinya. Kenapa bukan insert? Karena kalau insert itu untuk memasukkan. Kenapa bukan select? Karena kalau select itu buat menampilkan. Kenapa update? Ya karena buat nge-update data yang barunya. Update produk di mana stok produk sama dengan stok produk dikurang quantity, di mana ID produk sama dengan ID produk. Nah, udah gitu nanti dia tuh bakal kosong keranjangnya kalau misalkan udah di check out, karena ini guys codingan yang ini. Nah, terus udah gitu ini barulah ke tampilannya. Ini check out,
checkoutnya yang ini, checkout. Terus billing details ini, nama yang gitu segala macam lah ya. Terus kenapa tadi ada yang bisa diklik dan ada yang tidak bisa diklik? Karena di sini guys nih, kalau read only itu ya cuma bisa dibaca, tapi kalau required itu bisa diubah. Ini misalkan aku mau ubah ini, aku nggak mau read only, aku mau required. Kan tadi sebelumnya nggak bisa ya. Nah, kita refresh dulu guys. Jadi kalau udah di save itu harus di refresh dulu. Terus, nah bisa guys. Terus udah gitu, udah guys ke bawah. Nah ini untuk yang di sebelah kanan tadi. Mana ini? Yang bagian sininya. Nah nanti kalau misalkan udah oke, maulah kita coba ya place order. Place order. Nih. Pesanan berhasil dibuat. Ini pesanan 38. Oke guys, sorry karena tadi ada kesalahan teknis. Kita coba lagi ya. Jadinya ceritanya beli 20 album. Harganya 9 juta. Plus order. Ini pesanan 39. Oke. Nah, nanti dia itu bakal diarahin ke Mitrans. Mitrans itu jadi buat kayak pembayarannya. Untuk cara buat daftar akunnya ada di video akhir ya guys. Ini tuh emang rada agak lama dari sananya, jadi mohon ditunggu. Nah ini guys, jadi masuk ya 9 juta. Di sini ada order ID-nya 39. Ini ada detailsnya, ada nama, alamatnya, nomor telepon, jumlah yang dibeli, nama album, nama produknya, sama harganya dan totalnya. Nah terus misalkan kita mau lihat nih invoice-nya. Oh, sebelum masuk ke invoice, aku jelasin dikit yang Mitrans. Yang Mitrans itu cuman, jadi kalian harus ngedownload filenya dulu. Terus udah gitu kalian pilih yang example, terus snap, terus check out proses yang simple version. Nah terus nanti di sini kita tinggal masukin server key sama client key-nya aja. Itu tinggal diubah, nyesuaiin, terus paling di sini masukin ID order biar masuk si ID ordernya kayak gini. Nah, ini order ID-nya. Terus ini untuk data-data yang mau ditampilin tadi. Kenapa ada OPP gitu? Nah, itu buat kayak pemisahan gitu guys, kayak misalkan O itu dari orders, P itu dari pembeli gitu. Terus kalau misalkan ini pesanan tidak ditemukan. Terus ini buat nampilin datanya tapi nggak secara keseluruhan. Ini di sini ada ininya untuk harganya tadi. Terus guys itu ini paling sama klien kayaknya, jadi langsung kayak kebaca itu guys. Nah terus tadi tuh ke invoice, ternyata nih masuk guys, 20 pieces 450.000, total 9 juta. Seharusnya masih pending tanggalnya. Ini yang sih agak ngaco, cuman ini yang udah oke, ini yang belum oke. Nah, untuk codingan invoice sendiri dia ada di sini guys. Invoice. Nah, ini guys.
Ini email pembeli. Kenapa email pembeli? Karena biar menampilkan invoice sesuai email pembeli yang ada. Ya maksudnya yang lagi login. Karena kan nggak mungkin kan ditampilin semua ya. Kan karena itu privacy. Terus mana lagi ya? Nah ini kalau pembeli tidak ditemukan. Terus ini untuk ambil semua pesanan dari pembeli, dari orders. Dan tadi udah sempat disinggung juga ya, tabel order sama ID, sama detail ordersnya. Terus untuk ini juga ini dari singkatan tabel. Terus kalau misalkan belum login, nanti tuh ada tulisan Anda harus login terlebih dahulu, kayak check out tadi sebelumnya. Terus untuk ini tuh buat tampilan yang ininya guys, ini begitu. Ini tulisan invoice-nya tuh di sini guys. Nih untuk invoice itu tulisannya di sini. Invoice ini harusnya ada, cuman muncul. Terus ini buat nyetak semua PDF-nya, tapi belum. Ini kalau nggak ada pesanan, tidak ada pesanan untuk ditampilkan. Ini buat kolom-kolomnya, yang ini guys, yang ini. Terus ini buat nampilin nama produknya, kuantitinya, harganya, totalnya, status, sama tanggalnya. Nah ini untuk, jadi kalau misalkan statusnya dibayar nanti tuh dia bisa cetak. Cuma karena belum sampai sana juga, jadi ininya masih pending semua guys. Gitu. Oke guys, yang terakhir ada profile. Nih profile. Jadi profile ini kurang lebih sama kayak tadi check out, cuman kalau ini tuh bisa, jadi kayak kita bisa buat ngedit gitu guys. Kalau misalkan kayak mau ganti namanya, mau ganti alamat, atau mau ganti nomor telepon, kecuali email nggak bisa diganti. Read only karena dia di sini juga, tapi nomor teleponnya masih dijadiin read only. Untuk codingan sendiri dia ada di sini guys. Profile ini guys, ini tuh sama ngambil codingannya sama kayak yang check out tadi, cuman emang ada beberapa yang dihapus, jadi ya gitu guys. Ini itu guys. Terus untuk codingannya cuman gini doang guys, soalnya kalau diklik ya logout, itu udah guys, langsung logout gini. Nah sama tadi, kalau kalian sadar di daftar itu ada tulisan ingin daftar menjadi penjual. Nah ini kalau diklik ini tuh ganti halaman guys, ke sini nih. Jadi nanti kalau mau daftar tinggal masukin nama, email, nomor telepon, password, sama masukin KTP. Nanti kalau udah daftar, udah guys, kita lihat codingan dari daftar yang tadi di halaman depan ini guys. Nih kenapa bisa ke sana, karena ini dimasukin linknya. Berarti sekarang masukin kemana? Masuknya ke folder admin. Jadi kalau folder user itu emang di luar guys. Kalau misalnya folder admin, dia tuh dibikin lagi jadi misalkan SCM, nah nanti itu ada lagi folder admin. Folder admin itu emang khusus admin semua guys. Nah untuk daftarnya sendiri dia di sini codingannya. Ini. Nah seperti biasa, jangan lupa masukin input. Ini daftar, ini ada username, ada nama, email, kontak, password, sama role. Kenapa passwordnya MD5?
karena biar nanti pas di database itu tuh bisa diubah jadi MD5, dan kalau diubah jadi MD5 dia tuh kayak abstrak gitu passwordnya, dan nggak ada yang tahu kecuali dia, Allah, ya itu sama yang ngubahnya. Nah ini role, kenapa role-nya penjual? Karena apa namanya, ini salah guys, ini harusnya konfirmasi ya, konfirmasi. Kenapa konfirmasi? Karena biar sebelum dikonfirmasi buat menjadi penjual, dia itu nggak akan bisa masuk. Karena kalau misalkan role penjual, otomatis dia udah bisa masuk. Kita coba lihat ya dari ini ya. Ini tinggal hapus aja guys, si tulisan daftarnya. Ini kita coba lihat yang belum di ini. Kok ke invoice ini guys, nih biar role-nya konfirmasi ya, kan Nisa nih. Coba kita login pakai si Nisa, karena role-nya masih konfirmasi, harusnya nggak bisa login. Nih, akses ditolak, akun belum dikonfirmasi guys. Terus ini buat upload foto KTP-nya. Ini tuh tempe tuh kayak temporary guys, jadi sebelum dimasukin ke file upload, ini upload itu tempat tujuan si folder yang mau disimpannya tuh kemana, jadi dia disimpan dulu di temporary file. Ini ada buat kayak ya pop-up bar yang gagal mengunggah format KTP harus itu ada di sini guys. Ini jawabin dulu. Jadi kita balik ke daftar. Ini guys, ini. Terus ini juga sama kayak yang tadi, harus Gmail atau Yahoo. Kalau salah munculnya ini, kalau ada yang nggak isi munculnya ini. Terus ini buat masukin ke database-nya guys. Terus ini kalau registrasinya berhasil bakal login, kalau gagal tetap di daftar. Terus ini seperti biasa, kalau ini tuh buat tampilan ini ya guys. Nah ini. Nah selanjutnya kita masuk ke login admin. Codingannya sendiri yaitu pendek karena cuma perlu masukin 2. Dan tampilannya tuh nih, mana sih, login AIJKL. Oh iya, sama seperti sebelumnya juga, admin juga punya utama, list sama config. Cuman kalau di sini listnya kita ganti pakai dashboard guys, mengikuti template dari Bootstrap-nya sendiri. Ini kayak gini guys, ini jangan lupa config-nya masukin, ini ada email admin, password admin, ininya MD5 karena biar privacy. Terus ini buat nampilin buat meriksain email sama passwordnya. Terus ini, nah ini guys, jadi kalau misalkan role-nya penjual sama admin itu tuh dibolehin masuk. Kalau book selain penjual sama admin itu nggak bisa kayak tadi, karena role-nya itu kan dia masih konfirmasi ya. Terus nanti kalau udah dicek emailnya, passwordnya, namanya, ID-nya, sama role-nya, sama bakal dialihin ke halaman dashboard. Terus kalau yang nggak diizinin ya ini muncul ini, akses ditolak, akun belum dikonfirmasi, nanti balik ke halaman login. Kalau misalkan ada salah, nanti bakal muncul email atau password salah, nanti balik ke halaman login juga. Contohnya kita contohin ya, sama tadi yang
Nih passwordnya pakai tuh email atau password salah gitu guys. Terus udah gitu seperti biasa ini tuh untuk tampilan yang sini ya guys. Nah ini udah, terus itu login ya guys. Coba kalau kita login lagi kayak gini guys. Oke, sebelumnya aku bilang karena kalau yang satunya lagi kan itu dia list. Nah, kalau di admin itu kita pakainya dashboard. Untuk ini tampilan ini tuh mengikuti template bootstrapnya sendiri ya guys. Nah, kalau ini yang kayak gini, ini kan ada namanya Melanisa, ini ada fotonya. Nah, codingannya itu dari sini guys. Kita cek dulu codingan bukan dashboard berarti utama. Ini untuk memanggil koneksi guys seperti biasa. Nah, sebelum itu mau aku jelasin sedikit. Jadi kalau dia role admin, dia itu ulang. Nah, foto saatnya itu bisa ditampilin di sini guys. Mana ya? Sebentar kita cari dulu. Soalnya ini tuh rada ngebingungin gitu loh guys. Nah ini di sini. Fotonya kita ambil dari sini guys. Terus untuk namanya sendiri juga kita ngambilnya dari mana? Nah ini di sini guys, di sini nama admin. Drop down itu buat apa sih fungsinya? Drop down itu buat ini guys nih, biar bisa dibawain gini tuh. Terus kalau kalian sadar tadi juga kan ada role admin dan role penjual. Nah di codingan ini nih, ini tuh mana ya tadi ya? Oh ini. Nah ini kalau misalkan role-nya admin ini tuh kita bisa nampilin semuanya guys nih, dashboard, home, produk, akun, transaksi. Coba kalau misalkan dia bukan admin ya, berarti dia apa? Penjual. Berarti kita coba login pakai akunnya. Kita log out nih. Terus kita masuk jadi penjual. Tuh. Lihat yang bisa ditampilin apa? Cuma produk, transaksi, sama akun. Kenapa bisa kayak gini? Karena gini guys. Nih, kalau role-nya admin, dia tuh bisa nginin dashboard, home, info, produk, kategori, list produk, akun, row akun, list akun, transaksi. Nah, ini nih, else. Jadi, kalau selain role-nya admin, dia tuh cuma bisa ngeakses produk, transaksi, sama akun doang. Karena apa? Karena kalau misalkan dia bisa ngakses semuanya, bahaya guys. Terus, udah gitu, kita ngebahas dari sisi penjualnya dulu karena lebih sedikit ya. Itu terus ini oh ya tadi kehapus ya bener sih tadi yang produk itu codingannya yang buat yang ini. Terus kalau diklik produk, nah dia bakal muncul guys kayak gini. Kenapa bisa muncul nih codingannya di sini? Produk. Nah ini guys, nih kayak gini guys. Jadi ada tulisannya ini list produk, ada tambah produk. Nah, untuk list produknya ini, untuk tambah produknya ada di sini. Nah, ini tuh sama kayak tadi sebenarnya guys. Ini codingannya tuh yang ini pakai form dia guys. Pilih kategori produk, itunya tulisannya. Terus nanti dipilih semua dari tabel kategori produk dengan nama kategori.
nanti ininya ada ID kategorinya, kategori produknya, dan nama kategorinya. Terus untuk ini seperti biasa, ini untuk kolom guys. Terus ini nomor 1 ini, jadi dia biar bisa nambahin secara otomatis. Ada nomor 1, 2. Jadi kalau nanti kita mau nambahin kayak otomatis 3, 4, 5 gitu lah. Terus istilahnya mah kalau di codingan mah pakai auto increment. Terus ini untuk nanganin ininya. Ini ada lagi guys, role admin. Ini kayak gini. Kalau ya itu guys, terus ini yang tadi lagi si Jason. Terus ini Jason. Jadi guys, Jason tuh kalau misalkan dia ada banyak foto pertama itu yang bakal dijadiin cover. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini foto pertama, dengan foto ini nih. Foto pertama, foto produk no. Kenapa no? Karena indeks guys. Jadi kalau misalnya kita masukin foto, kan ada harusnya foto produk 1, foto produk 2, foto 3. Nah, tapi nanti tuh disimpannya foto produk 0, foto produk 1, foto produk 2. Jadi dimulai dari 0 guys. Nah, kalau misalnya cuma ada 1 ya berarti udah foto pertamanya sebenarnya foto produk gitu guys. Nah, kemudian selanjutnya ini ada harga, nama kategori, nama admin. Ini ya guys, nama admin tuh nama toko. Terus ada fiturnya ada edit dan delete guys. Nah, untuk edit dan delete-nya sendiri itu ada di sini. Kita dari ini ya, tambah produk dulu ya guys, yang tadi di atas. Karena ini masih satu kesatuan sama yang admin juga, jadi aku cuma ngejelasin sekali di bagian penjual aja biar sekalian dan biar gak berulang-ulang kali gitu ya guys. Untuk apa namanya, tambah produk ini guys, kayak gini codingannya. Kita masukin yang mau kita masukin ke database-nya nanti. Terus ini ada looping buat mindahin setiap file yang di-upload. Ini JSON. Terus ini buat nyimpen ke database-nya. Terus ini pop-up barnya. Terus di apa namanya ini? Dialihin ke halaman selanjutnya ke produk. Terus ada nama produk, harga, deskripsi, stok, foto, sama kategori produk seperti biasa. Lihat tampilannya guys seperti ini. Nah ini guys, ini nanti bisa diklik gitu. Kemudian apalagi guys? Oh, edit sama delete ya. Edit mana edit akun. Salah, edit produk guys, edit produk. Nah ini untuk edit produk guys. Jadi kita harus dapetin ID produknya dulu biar bisa ngedit sesuai produk yang mau kita ubah guys. Ini nanti biasa select all from product where ID produk sama dengan ID produk. Kalau produknya nggak ada ya berarti produk tidak ada di dalam database. Terus ini tulisan edit produk seperti biasa di sini guys. Gitu. Nah ini semua datanya udah muncul dan bisa kita ubah. Untuk foto ini juga foto lamanya dia muncul, nanti kalau mau masukin baru bisa, kalau misalkan enggak juga bisa kita keep gitu guys. Untuk kategorinya karena aku pilih makeup jadi dia munculnya sesuai dengan pilihan yang sebelumnya. Nah terus ini buat yang tadi foto produk yang lama guys. Terus ini buat ngegabungin foto lama sama yang foto yang barunya. Ya kalau misalkan ada foto baru yang mau diupload bisa, kalau enggak juga ya nggak masalah gitu, bisa pakai foto lama ini guys.
Terus nama produk sama dengan harga produk. Kayaknya dia nggak hapus ini. Nah terus sudah gitu, kalau produk yang press edit gini guys, nah terus ini nanti kalau udah press edit bakal pindah lagi ke produk, ke halaman produk. Terus ini yang tadi tampilan yang di bawahnya guys, yang di bawah, yang di sananya, ini buat fotonya. Nah ini karena ada tulisan biarkan kosong jika tidak ingin membuat foto, ke bawah tadi itu guys, kategori produknya gitu. Terus tadi sama satu lagi apa, delete. Nah delete kalau nggak salah ini deh, delete akun ini guys, delete from admin where I did berhasil menghapus data kayak gitu guys. Terus udah gitu ada transaksi. Nah ini untuk transaksi, kalau admin kan bisa melihat semua transaksi. Nah kalau ini tuh melihat transaksi dari toko dianya doang guys. Kenapa bisa? Karena ini codingannya, invoice. Nah ini guys, seperti biasa kita pakai role lagi. Session. Nah kalau misalkan role-nya admin, nanti tuh dia tuh munculin kayak beberapa aja guys gitu. Ini seperti biasa kolomnya. Nah ini kalau penjual dia cuma nampilin ininya doang, kayak sesuai yang tadi yang diminta. Tapi kalau misalkan bukan penjual atau dia admin, dia bisa lihat semuanya guys gitu. Nah ini seperti biasa ini untuk nomor guys, biar urut langsung otomatis. Nah ini juga buat nampilin informasinya yang ini, jadi biar jadi kayak gini guys. Terus lagi ya, udah. Untuk ininya detailnya sendiri belum. Nah kalau untuk akun tadi kan kalau di admin tuh bisa lihat semua dan segala macam ya guys. Cuma kalau ini cuma bisa lihat punya dianya sendiri ya. Ini codingannya ada di sini guys. Apa ya itu teh, akun. Nah ini guys ada di sini buat akun. Seperti biasa pakai role lagi. Kalau role admin dia bisa lihat semua. Kalau kayak list akun tadi, tambah admin tambah toko gitu, role akun. Cuma kalau misalkan bukan, nanti dia cuma bisa lihat tadi kayak gitu satu. Terus seperti biasa ini kolomnya. Terus kalau misalkan ini nah ini nampilin semua dari admin ketika role-nya, menyesuaikan role yang masuk gitu guys. Terus nih jika role admin tanpa filter maka ambil semua data gitu guys. Terus kalau misalkan role bukan admin, tampilkan hanya data sesuai admin yang login gitu guys. Ini datanya yang mau diambilin, bisa apakah role admin gitu. Udah guys, begitu guys. Semua tadi teh ini konfirmasi itu harusnya yang bisa tuh sama admin doang guys, cuman yang belum aku ubah lagi.
Nah ini sama kayak tadi sebelumnya logout. Oke, selanjutnya karena tadi udah ngebahas dari sisi penjual, sekarang kita ngebahas dari sisi admin yang emang gak ada di penjual ya guys. Jadi kan tadi emang home gak ada kan, ini info. Nah kalau kalian masih ingat yang di halaman utama, yang produk ya, yang 3 itu yang bisa slide sana, itu dari sini guys. Untuk codingannya sendiri, edit info itu ada di sini guys. Nah ini seperti ini guys, ini yang kita ngambil dari infonya, dari tabel info juga. Terus judul tuh kayak namanya, gambarnya ini kayak apa sih namanya, temporary kayak yang tadi, kayak penyimpanan sementara gitu guys. Terus ya ini kalau misalkan gambar yang diunggah dipindahin asal tempat simpan foto, ini diupdate kalau misalkan emang ada file baru buat fotonya, kalau nggak ada pakai foto yang lama gitu. Nah kayak gini guys. Untuk ini seperti biasa, ini untuk tampilannya guys, ini. Dan seperti biasa juga pencet ininya pakai ginian guys, ini untuk membaca dari suatu data yang mau kita tampilkan gitu guys. Terus untuk delete-nya, yang ini untuk delete kayak gini juga sama guys. Terus udah gitu produk, karena tadi cuma ada produk doang ya, dan tidak ada produk tersendiri gitu. Ini ada untuk kategorinya guys. Nah untuk kategori ini codingannya ada di sini guys, kategori produk. Sebentar, untuk kategori produk ada di sini guys. Habis ya kategori produk ini. Nah ini kategori produk, tambah kategori produk ini, dan ini seperti biasa guys, ada di sini, ada ini, dan juga yang ininya. Terus bawahnya ini seperti biasa kita di select, kita apa namanya, tampilkan dari kategori produk, dimana di kategorinya ininya gitu. Menghitung produk, jadi kita tuh ngitung produk yang ada sesuai dengan kategori itu dijadikan jumlah produknya gitu. Makanya kenapa di sini bisa terjumlah guys, ini. Nah itu. Terus seperti biasa ini ke edit, ini ke delete ya guys. Untuk edit dan delete-nya sendiri kayak sebenarnya nggak jauh beda dari edit delete yang lain sih guys, cuman nggak apa-apa ya, aku liatin aja codingannya. Edit kategori ini, untuk edit kategori kayak gini guys. Terus tinggal diupdate lagi aja. Terus ini juga kayak buat nampilin, karena kalau edit kategori itu lebih simple dibandingkan edit yang lain, karena dia cuma kayak gini doang guys, cuma kayak tinggal diubah gitu nama kategorinya. Terus sama delete juga sama aja guys, delete kategori, tinggal kayak diganti aja gitu. Terus udah gitu tadi list produk. Nah yang membedakan tuh ya cuman ininya guys, tampilannya. Maksudnya kayak kalau admin tuh bisa ngeliat semua produk, kalau yang apa, penjual itu tidak bisa melihat semuanya, dan dia tuh kalau nggak salah nggak ada kategori produk ini ya deh. Ya untuk codingannya udah dijelasin tadi ya di penjual. Terus untuk akun juga dia tidak bisa melihat adanya row akun. Ini juga codingannya sama kayak kategori, yang membedakannya cuman kayak ngambil dari database-nya. Row akun mana ya? Nah ini guys, sama aja kayak yang tadi.
terus bawahnya juga sama, ini juga sama, terus ininya sama juga, ininya ya gitu guys. Terus untuk edit delete juga sama aja guys, sama yang kategori. Cuman ini kenapa ID-nya tidak ada di dalam database ya gitu guys. Terus untuk list akunnya, nah kalau list akun tadi kan cuma bisa ngeliat akun dia sendiri dan tidak ada untuk pilih akun seperti ini ya guys. Nah kalau misalkan admin tuh bisa guys, bisa lihat semua. Nah, konfirmasi ya, konfirmasi itu yang emang harus dikonfirmasi. Dan bedanya juga ada tambah admin guys. Nah untuk codingan tambah adminnya sendiri sebenarnya juga tidak jauh beda dengan tambah produk guys. Nih tambah admin ini guys sama aja sebenarnya mbak, cuman ya paling menyesuaikan gitu. Nah untuk admin emang tidak bisa daftar dan hanya bisa ditambahkan oleh sesama admin lagi aja guys. Terus paling sama ini transaksi yang terakhir itu dia bisa lihat semua. Kalau yang tadi kan cuman dari sesuai dengan toko dia gitu. Kayak ini kita bisa lihat semua, udah dijelasin juga di video sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya udah mau nonton video dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kurangnya penjelasan atau salah kata, salah penyampaian, mohon dimaklumi karena memang banyak sekali yang harus saya jelaskan dan akan sangat banyak memakan waktu kalau misalkan saya jelaskan semuanya satu-satu gitu kan ya. Semoga harapan saya semoga yang nonton semua nanti ngerti, paham, bisa, dan semoga codingannya bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk untuk yang nonton semua. Dan juga ya itu aja sih sebenarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanisa Mayansari Ningtyas, biasa dipanggil Mei, NPM 183220035, kelas 3B, jurusan Bisnis Digital, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara daftar akun untuk Mitrans. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome-nya, terus kita search Mitrans. Nah, di tampilan ini tuh kan tulisannya login, berarti kan kalau udah punya akun ya. Kalau misalkan belum punya akun, kalian bisa lihat di kanan atas ini ada sign up, tinggal diklik. Nah, kalau udah, ini tinggal diisi aja semuanya. Ini legalitasnya yang pakai yang bawah karena Mitrans ini mau dipakai buat website. Ininya jangan lupa diklik yang bawahnya, terus daftar. Ini ada kayak buat verifikasi. Nah, kalau disuruh ngulang berarti
passwordnya ini kurang unik. Nah, ini udah bisa. Kalau udah, tinggal masukin aja email sama passwordnya. Oh, perlu konfirmasi. Kalian bisa buka emailnya terlebih dahulu. Gmail. Nah, ini kan ada masuk ya. Nanti tinggal verify and complete registration. Nah, terus nanti muncul pemberitahuan ke akun Anda berhasil dikonfirmasi. Anda sekarang sudah bisa. Coba kita login lagi, guys. Nah, berhasil guys, kayak gini. Nah, nanti tuh buat apa namanya? Buat dimasukin ke codingan, kita itu bisa ngambil dari sandbox. Nah, nanti buat API-nya sendiri bisa ambil dari sebentar, bisa ambil dari ini pengaturan, terus yang ya pengaturan, terus ambil yang access key, terus nanti kalian tinggal salin client key-nya sama server key-nya. Makasih.